Hai para Interisti, selamat datang di channel Seputar Inter. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Inter Milan. Kabar baik datang untuk para pendukung Inter Milan. Hendrik Mkhitaryan dipastikan tetap mengenakan seragam nerazzurri setelah resmi memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2027. Meski pengumuman resminya baru dirilis, keputusan gelandang asal Armenia itu ternyata sudah dipengaruhi oleh pertemuannya dengan pelatih baru Inter, Christian Cifu. Menurut laporan Corriere dello Sport, Cifu secara langsung meyakinkan Mkhitaryan bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dalam proyek Inter musim depan. Pelatih asal Rumania tersebut menyampaikan dua pesan penting kepada Mkhitaryan. Pertama, ia masih memiliki kepercayaan penuh terhadap kualitas dan pengalaman sang gelandang. Kedua, Cifu ingin menjadikannya salah satu pemimpin utama di ruang ganti sekaligus sosok panutan bagi para pemain muda Inter. Keyakinan itulah yang akhirnya membuat Mkhitaryan menggurungkan niat untuk pensiun dalam waktu dekat. Ia memilih melanjutkan kariernya setidaknya satu musim lagi bersama nerazzurri. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Sejak bergabung dengan Inter pada tahun 2022 dengan status bebas transfer dari AS Roma, Mkhitaryan menjelma menjadi salah satu pemain paling konsisten di lini tengah. Dalam 4 musim, ia telah mencatatkan 187 penampilan, mencetak 12 gol dan 21 assist, serta membantu Inter meraih 2 gelar Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 2 Supercoppa Italiana. Di usia yang tidak lagi muda, pengalaman dan kepemimpinannya dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama di tengah proses regenerasi skuad yang sedang dilakukan Inter di bawah Christian Cifu. Kini, tugas Mkhitaryan bukan hanya menjaga keseimbangan permainan di lapangan, tetapi juga membimbing generasi baru nerazzurri agar mampu melanjutkan tradisi kemenangan klub. Inter Milan kembali menghadapi hambatan di bursa transfer. Setelah resmi melepas Yann Sommer, nerazzurri kini masih berburu penjaga gawang baru. Namun target utama mereka, Ivan Provedel, justru semakin sulit didapatkan. Selama beberapa pekan terakhir, Inter dan Lazio terus melakukan negosiasi. Provedel bahkan disebut sebagai pilihan utama untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sommer. Namun menurut laporan La Repubblica, negosiasi kini menemui jalan buntu. Presiden Lazio, Claudio Lotito, menolak tawaran Inter sebesar 3 juta euro dan kini meminta setidaknya 5 juta euro jika nerazzurri ingin membawa Provedel ke San Siro. Perbedaan valuasi tersebut membuat Inter mulai mempertimbangkan opsi lain. Manajemen klub tidak ingin berlarut-larut dalam negosiasi yang sulit, mengingat kebutuhan akan kiper baru harus segera dipenuhi sebelum musim dimulai. Nama yang kini kembali muncul adalah Kepa Arrizabalaga. Kiper asal Spanyol itu dikabarkan masuk dalam radar Inter sebagai alternatif jika transfer Provedel benar-benar gagal terwujud. Kepa memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa dan dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek maupun menengah bagi tim asuhan Christian Cifu. Meski demikian, hingga saat ini belum ada negosiasi resmi yang diumumkan antara Inter dan pihak pemain. Kini, keputusan ada di tangan manajemen nerazzurri. Apakah mereka akan memenuhi permintaan Lazio demi mendapatkan Provedel atau memilih beralih ke Kepa yang dianggap memiliki kualitas dan pengalaman internasional? Yang jelas, setelah kepergian Sommer, posisi penjaga gawang menjadi salah satu prioritas utama Inter di bursa transfer musim panas ini. Cifu tentu berharap masalah ini bisa segera diselesaikan agar skuadnya lengkap sebelum memasuki kompetisi baru. Inter Milan kembali menghadapi hambatan yang mungkin diinginkan banyak pelatih, yaitu terlalu banyak pilihan di lini tengah. Menjelang dimulainya Prasumsing, Christian Cifu memiliki 11 gelandang yang siap memperebutkan tempat di skuad utama. Nama-nama seperti Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Hendrik Mkhitaryan,
Petar Sucic hingga Diouf dipastikan menjadi bagian penting dari proyek Inter musim depan. Namun persaingan sesungguhnya justru terjadi di belakang mereka. Davide Fratesi menjadi pemain yang paling dekat dengan pintu keluar. Gelandang Italia itu masih berharap mendapat tawaran dari klub Serie A dengan Juventus disebut sebagai tujuan favoritnya. Sementara itu, Nottingham Forest juga terus memantau situasinya. Nasib serupa juga dialami Christian Aslani. Setelah kembali dari masa peminjaman, ia tidak masuk dalam rencana utama Kivu. Beberapa klub mulai bergerak, termasuk Cagliari yang dikabarkan telah membuka komunikasi dengan Inter untuk membahas kemungkinan transfer. Sementara itu, Ebenezer Akinson Miron memiliki peluang berbeda. Meski Pisa gagal mempermanenkannya karena kendala administrasi, Kivu disebut masih menyukai kualitas gelandang asal Nigeria tersebut. Namun jika ada tawaran di kisaran 10 juta euro, Inter siap mempertimbangkan penjualannya. Di sisi lain, dua pemain muda akan menjadi pusat perhatian selama prasumsing di Jerman, yaitu Alexander Stankovic dan Yanis Masolin. Direktur olahraga Inter Piero Ausilio menegaskan bahwa keduanya akan mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan sebelum klub mengambil keputusan mengenai masa depan mereka. Stankovic bahkan telah menyatakan keinginannya untuk bertahan dan membuktikan diri di bawah asuhan Kivu. Namun jika persaingan terlalu ketat, opsi peminjaman kembali masih sangat mungkin terjadi. Dengan kondisi ini, Kivu memiliki pekerjaan besar untuk menyeimbangkan skuad. Beberapa pemain harus dilepas agar komposisi tim tetap ideal, sementara pemain inti seperti Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zelinski, Mkhitaryan, dan Sucic dipastikan tetap menjadi fondasi lini tengah Nerazzurri musim depan. Alessandro Bastoni kembali menjadi sorotan, namun kali ini bukan karena performanya di lapangan, melainkan karena namanya terseret dalam penyelidikan hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Milan. Bek andalan Inter Milan itu dikabarkan menerima pemberitahuan penyelidikan terkait dugaan kasus yang disebut terjadi beberapa tahun lalu. Bastoni sendiri langsung membantah semua tuduhan tersebut dan menegaskan kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan pihak yang disebut dalam penyelidikan. Situasi ini membuat sang pemain terpukul. Saat menerima pemberitahuan itu, Bastoni sedang berlibur bersama keluarganya di Puglia sebelum akhirnya kembali ke Milan untuk menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung. Di tengah tekanan tersebut, Inter Milan tidak tinggal diam. Menurut laporan media Italia, manajemen Nerazzurri segera menghubungi Bastoni secara langsung untuk memberikan dukungan moral. Klub menegaskan bahwa mereka akan tetap berada di belakang sang pemain dan tidak akan meninggalkannya menghadapi situasi ini sendirian. Namun demikian, isu mengenai masa depan Bastoni kembali mencuat. Dalam beberapa pekan terakhir, Real Madrid terus dikaitkan dengan bek timnas Italia itu. Bahkan media Spanyol menyebut Bastoni sebagai salah satu target ideal untuk memperkuat lini belakang Los Blancos. Namun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja Inter. Sikap klub pun masih sama. Mereka tidak memiliki niat menjual Bastoni kecuali jika ada proposal luar biasa yang benar-benar menguntungkan semua pihak. Kini, fokus utama Bastoni bukanlah bursa transfer, melainkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Sementara itu, Inter tetap berdiri di samping salah satu pemain terpenting mereka sambil menunggu perkembangan kasus maupun kemungkinan datangnya tawaran dari Real Madrid. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bastoni akan tetap menjadi pilar utama Inter musim depan? Atau justru akan memulai petualangan baru jika Real Madrid benar-benar datang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.